Angan mauqif setelah di mahsyar, maka ada perhitungan berantri. Jumlah manusia ada berapa? Satu kali pertanyaan berapa lama? Bisa dibayangkan mauqif, tempat berkumpul menunggu kita dipinta pertanggungan jawab di hadapan Allah. Kalau saja satu orang 1 jam waktu dunia kali jumlah manusia, berapa triliun manusia, berapa triliun jam, bukan saat yang cepat dalam mauqif itu. Antrian menunggu kita dengan ancaman apakah surga jalan yang akan ditunjukkan kepada kita ataukah neraka. Kita yakin kita akan ke sana, tidak yakin pun pasti ke sana. Orang yang tidak yakin tidak mempersiapkan. 9 timbangan amal. Dulu kita sulit untuk menggambarkan bagaimana report atau laporan atau rapor kehidupan ini. Sekarang apa yang tidak jelas jika dipasang CCTV, Raqib dan Atid di dua sisi kita, kamera yang pencatat entry data, lihat secara visual beberapa masa yang sudah kita lalui. Ketika akad nikah di kamera, berselang sudah punya anak 5, sudah punya cucu, gambar itu dibuka. Apa yang bisa dilewati? Tidak ada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, jelas akan kita lihat dan kita tidak bisa menolak. Mulut kita dikunci, nggak bisa jawab. Tangan yang akan mengakui kesalahannya sendiri, kaki kita yang akan ikrar mengakui kesalahan, pikiran hati yang akan mengakui kesalahan. Di dunia bisa terjadi yang salah dimenangkan, yang benar disalahkan. Di dunia bisa orang sampai mati tidak mendapatkan hak miliknya, tapi di meja hijau tidak ada yang bisa terlewatkan.
dan durasinya tidak pernah berhenti, karena memorinya tidak terbatas. Dulu untuk menyimpan harus pakai hard disk, setelah hard disk apalagi nama sekarang flash disk apa, sampai sekecil barangnya tapi bisa menampung data luar biasa. Teknologi hari ini sesungguhnya harus semakin bisa menyadarkan manusia modern, karena toh apa yang bisa dibantah jika dalam timbangan perhitungan kita tidak bisa. Dalam Yasin apa tangannya apa dalamnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut suka berdusta, maka mulut tidak bisa menjawab, tidak punya hak untuk menjawab dan tidak bisa bicara. Apa aja yang kamu lakukan wahai tangan, tidak bisa berdusta tangan. Dari mulai kelingking, jari manis, sampai jempol gak bisa. Satu persatu membawa, mengambil bukan miliknya, memukul tidak dalam haknya, semuanya tuntas dalam hisaban. Dalam mizan kita ditimbang amal baik dan amal buruk. Semoga amal kita yang lebih berat daripada amal jelek kita. 11 syafaatul uzma, isfa masyita Muhammad, berikan pertolongan sekehendakmu. Tapi sayang, ada 70.000 apa 70 orang, hanya terbatas 70.000. Berapa umat Nabi Muhammad? 70.000. Apa kita ada di dalamnya? Berat. Wa ambitna fi hubbihi, berat. Tak pernah ada rindu dalam hati kepada baginda Nabi kita. Tidak pernah terkesan atas apa yang dikorbankan olehnya. Apalagi rasa bangga punya Nabi akhir zaman. Baca salawat pun tidak diniatkan dalam lidah kita. Kita bersalawat, semangat hanya diiringi dengan ketukan band kepret. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ternyata nanti dibahas, selain Rasul yang diberi kesempatan, nanti tolong ya Pak, selain Rasul yang diberi kesempatan untuk bisa meringankan yang lain, ya,
Dan juga dibahas dengan kebablasan. Ada yang begitu mudah sorban yang bisa menjahit orang dari neraka. Itu kebablasan itu. Adanya surga. Surga memang sengaja disiapkan untuk menunjukkan bahwa karunia Allah yang diberikan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan berat dibandingkan dengan apa yang Allah berikan. Dalam diri kita ada chip. Kita gambarkan komputer atau HP. Di HP itu ada chipset. Chipset itu yang menggerakkan mesin di dalamnya, dan mesin itu memproses data dari luar. Jadi komputer itu sendiri harus ada nyawanya, mengkoneksikan data-data, mengkoneksikan dan kemudian setelah hidup dia itu mengelola data luar. Mengelola data luar itu Pentium namanya, prosesor. Tetapi untuk hidupnya tidak dengan prosesor tapi dengan chipset. HP semakin mahal pada chipsetnya lebih mahal, lebih canggih. Itu HP yang bisa harganya dari 2 juta berbandingnya dengan 20 juta. Kalau yang tidak tahu mungkin 2 juta lebih menarik. Tetapi tentu tidak bisa dibandingkan dengan 20 juta karena chipsetnya. Kita punya chipset dan jantung berdenyut, mata berkedip. Kemudian konstanitas air mata. Kemudian lidah dijaga dari gigitan gigi yang begitu kuat. Kemudian jumlah yang efektif cairan ludah di mulut. Bagaimana? Itu semua chipset itu. Itu semua chipset, nyawa itu chipset. Nah, itu aja untuk bersyukur dan mengimpasi dari Allah ngasih chipset sama kita itu udah gak bisa. Bicara sholat yang mana, bicara iman yang mana, bicara amal yang mana, bicara tobat yang mana. Ya, tapi Allah menyiapkan surga, dan pasti surga itu ada, harus diyakini. Waidatil muttaqin. Neraka sama. Neraka itu siksa loh. Siksa. Derita di atas derita dan neraka. Pedih sakit tuh, yang tidak berhenti. Kemudian Shiratal Mustaqim, mungkin jaraknya bisa dihitung, Pak. Yang begitu tajam, setajam rambut dibelah 7. Ini terbih gitu Ayun sakabarayun. Isin itu, sampai dia kosong kena. Shiratal Mustaqim, betapa siapa yang tidak terluka
dengan ketajaman jembatan begitu tajam. Begitu aja menginjak kita sudah terbelah, jelas. Begitu menginjak sudah terbelah. Ada yang di tengah-tengah dia jatuh. Ada tinggal mungkin satu langkah lagi jatuh pula. Kemudian melihat Allah di surga. Allah tidak berubah, tetap mukhalafah. Tetapi mata kita yang dirubah sama Allah, pandangan kita yang dirubah. Dan itulah kenikmatan yang sesungguhnya bisa melihat Allah di surga. 16, diyakini abadinya di surga bagi mukmin dan abadinya di neraka bagi kafir. Awas setan itu datang abadi. Tak ada yang abadi itu di dunia, di akhirat itu abadi. Karena tidak ada yang membosankan di akhirat itu. Tidak yang membosankan. Beda dengan dunia, tempat membosankan. Nah, orang yang marifat idhi'an qabul dan mengucapkan syahadatain tetapi tidak melaksanakan ajaran Islam, nah ini ada. Saya sampaikan, ada mengakui menerima itu bagian penting, adapun pelaksanaannya itu sesi lain. Dia marifat, tasdik, idhi'an qabul termasuk pada dalam gaib. Tapi candu sholat, STMJ, apa? Sholat, terus maksiat jalan. Itu namanya mukmin fasik. Tapi kalau dia sholat, hebat, puasa dia puasa, tapi tidak beriman. Tidak bertuhan, tidak ma'rifat, tasdik, idhi'an dan qabul, itu namanya kafir munafik. Jadi kalau munafikin itu kafir, kalau mukmin itu fasik. Mukmin fasik akhirnya ke surga, tetapi dihabisi dulu dosanya di neraka. Kalau orang munafik, ya dia khalidina fiha, abadi di neraka ya. Jadi ada mukmin fasik, mukmin fasik dan ada apa? Kafir munafik. Kafir munafik itu dia di dunia menjalankan rutinitas muslim, batur sholat, milu sholat, taraweh, puasa mungkin puasa, tapi itu iman ya munafik. Fidari jahannam, kerakna neraka jahannam itu orang munafik. Banget yang harib hati mungkin. Cuman aneh ya, kata Haji Patah aneh. Lamun Islam kakapiran tarat sok dicuriga gitu. Tapi kafir Islaman tarat dicuriga. Ajengan mah jadi DPR pada ngomongkeun. Tapi kafir tara ngomongkeun. Jadi lamun urang nurutan batur gitu. Da lain nurutan kafir ari api-api jadi kafir mah sah kafirna.
ngan lamun api-api jadi Islam teu sah Islamna. Jadi api-api jadi kafir sah naonna tah? Sah kafirna. Tapi lamun api-api jadi Islam teu sah naonna Islam. Can aya nu nganteuran ka kudu teh. Beda jeung ka si Takyudin. Aya nama teu populer urang mah eleh ku si Takyudin teh. Lah, gak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 4 tingkatan iman. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa iman seseorang itu kadang mengurangi dan kadang bertambah. Maka para ulama mengevaluasi iman tersebut dengan 5 tingkatan sebagai berikut. 1. Iman tabligh, imannya orang yang tidak beralasan, tidak mempunyai dalil atau argumentasi, hanya mengikuti orang lain, tapi hatinya yakin dan yakin kepada adanya Allah. Terus dalam menghukumi orang yang tidak beriman taklid atau mukmin muqallid, para ulama berpendapat A. Al-Asy'ari, Abi Bakr bin Bakilani, Imam Malik dan Imam Haramain berpendapat bahwa iman taklid hukumnya adalah sah, hanya orangnya berdosa karena mengikuti orang lain tanpa dalil. B. Ibnu Arabi dan Imam Sanusi, iman taklid tidak sah, tapi dalam kitab Kubro Imam Sanusi mencabut lagi pendapatnya. D. Imam Dasuki, iman taklid itu sah, hanya berdosa bagi orang yang mampu berpikir. Pendapat ini dijadikan pegangan para ulama al-mu'tamad. Pendapat ini berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. D. Bagian ulama, iman taklid sah hukumnya dan tidak berdosa asalkan dalilnya bersumber dari Al-Quran. E. Sebagian ulama, iman taklid sah dan tidak berdosa baik untuk ahli berpikir atau awam. Pendapat ini berdasarkan hadis Rasul ketika menjawab pertanyaan dari orang Badawi. Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya masuk surga? Spontan Nabi menjawab, katakanlah olehku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. F. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa iman taklid itu hukumnya sah, bahkan kalau sudah beriman diharapkan untuk mencari dalil. Dari seluruh pendapat para ulama tersebut tidak menyangkut masalah pokok mu'taqad. dan 2. Iman ilmu. Selesai masalah syahadat. Pasal 4 tingkatan iman. Artinya auranya. Orang beriman secara teori sudah selesai. Marifat, tasdik, idian, qabul, alam, gaib. Kemudian ada yang melakukan ajaran agama, ada yang meninggalkan. Tidak, bukan berarti tidak menerima, tetapi tidak melakukan.
menerima tetapi tidak melakukan. Nah, sekarang orang yang beriman dari sudut pandang rasa orang ahli dengan orang teori itu beda sekali. Kalau secara teori terlalu banyak prosedural, terlalu banyak kita naik sepeda jelas ini harus sepeda ya. Pertama yang harus diyakini bahwa sepeda itu jalan, berarti ban ini harus menapak di jalan. Kalau tidak menapak di jalan berubah, bukan lagi sepeda tapi kapal. Yang kedua, untuk nikmat dipakai jangan kena batu mengganjal, karena ngajeret engap. Terus keur ngagoes, lamun keur ngagoes suku kenca dihandap, pedal dihandap, ulah mengkol deg-deg teuing ka kenca. Engkena ieu naon? Kan kena karena jalan ketiguling. Untuk meyakini perjalanan naik sepeda seperti itu, maka panon nutumbak sepeda ulah ka mana-mana kudu kana ban. Sabab bisi nincak lobang atawa ngageleng batu. Kabayang tuh kumaneh nutumbak sepeda lempo ban. Kabayang tuh. Dua resikonya, lamun teu katabrak nabrak. Atawa naik mobil, nyupiran mobil, perwis kudu pas jalan. Sabab lamun teu pas jalan bisa tigolanceng. Secara teori kena mobil amprok jeung mobil batur, stop, turun, bawa meteran. Diukur jalan sabaraha lebarna, ukur mobil urang sabaraha, ukur mobil batur. Secara teori kan, wah geus asup, oke, kita berpapasan. Kira-kira lamun tebak mobil kitu salawasna nepi mal. Mungkin, tapi kapan? Jadi beda antara ahli dengan teori beda. Ternyata boro-boro tumpak motor, tumpak sepeda ogenan, lempeng we ka hareup nempo mah. Da geuningan aya batu mah piling we geus mengkol saeutik, aya logak piling mengkol saeutik. Kan itu lain. Coba eta nu nyupiran mobil mana ka ciri teu? Teu ka ciri. Anggot mun mana nyupiran naon? Kapal. Ongko aya kaca di hareup tapi weh naon-naon ka hareup coba bayangkeun. Da lieur teh. Nah, itulah iman di sana. Jadi secara teori kita selesai iman itu. Panca kaki iman itu ma'rifat, tasdik, idian, qabul, alam gaib gitu ya.
Tetapi untuk menjadi seorang mukmin, menggait diri, iman menggait diri itu bukan dari apa? Teori. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Makanya iman meningkat dalam segmen itu. Bukan berarti tidak sah iman dan sah iman, bukan. Tetapi segmen seorang mukmin memakai imannya, atau bagaimana iman itu menjadi aura dalam dirinya, bagaimana dirinya digaidi dengan iman itu. Beda kelas lah, status. Pertama adalah kita masih normal, adalah iman taklid. Iman taklid ini menjadi momok pembicaraan para ulama, lain momok memek. Menjadi momok pembicaraan ulama ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena bermasalah. Karena iman ini bermasalah, kan itu. Jadi kalau iman di sini orangnya masih bermasalah. Dia belum menjadi seorang driver yang profesional. Dan jadi Valentino Rossi. Cangkeng lagi masih kena gitu tuh motor itu lain. Rihti ka kenca mengkol ka katuhu gitu. Rihti ka katuhu mengkol ka kenca. Ini iman sah imannya, tapi banyak persoalan sekali. Bahkan ada yang menyatakan, tetapi dicabut lagi, tidak sah. Imanuk itu mate sah tuturut muning. Kapan dibere naon? Sirun ruha niun tudriku. Baeta. Kan punya keunggulan manusia, punya akal yang sempurna. Kok kenapa masih taklid-taklidan? Di mana akalmu? Di mana ruhanimu? Di mana gorijimu? Gak dipakai, gak sah. Nah itu. Wah, siapa yang bilang gak sah? Itu Imam Ibnu Arabi. Sampai begitu, walaupun pada akhirnya kembali sah sih, tetapi berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidak menggunakannya. Mukmin membawa dosa. Mukmin membawa dosa. Mau jadi mukmin membawa dosa? Nanti amalnya nggak ada, habis dipakai dosanya. Ini ya memang hidayah taufik yang bukan urusan kita. Billahi taufik wal hidayah. Hidayah taufik itu milik Allah. Kok tega? Karena uang nggak ada waktu untuk ngaji. Kok tega soal jabatan nggak ada waktu untuk ngaji tauhid? Kok tega? Karena sibuk miskin, miskin juga sibuk itu. Kok tega nggak ada waktu untuk ngaji? Kalau nggak sibuk ya bukan manusia. Inna khalaqal insana fi kabad. Kita diciptakan itu untuk apa? Untuk sibuk, riweuh. Padahal tahu, lamun riweuh ditungguan beuki naon? Beuki riweuh. Mung riweuh tinggalkeun moal riweuh. Mung riweuh babari tinggalkeun we. Ya mah riweuh ditungguan atuh beuki naon? Beuki riweuh. Nu beunghar ku beungharna, pejabat ku pejabatna, menak ku menakna, ku bodona, nu miskin tapi milueun deui wae. Nepi ka eueuh waktu jangan ngaji tauhid.
Dalilna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Padahal teu pati-pati dibikeun kajaba geus diwus'akeun. Teu pati-pati digelarkeun kajaba geus diwus'akeun. Lamun digelarkeun ku Allah teu diwus'akeun jalmana Allah coret ulah kasipatan ku sifat Rahman Rahim, coret Allah daek nyoret Rahman Rahim Allah gagabah teh. Lamun Allah nitah neutepi kadugaan adil teh Allah pun kitu. Lain teu kaduga tapi sia kebluk. Tah eta mah setuju lah. Tapi nggak apa-apa, ini pakai dalil karena memang ya pada akhirnya ada orang anu diangkat ku Allah jadi wali good. Ya, diangkat ku Allah jadi wali good. Ditanya kakulon nggak jawab kawetan, ditanya soal kidul nggak jawab dukaler, pan loba jelema gitu. Si Penny biasa. Eta mah nu memang kitu otakna kitu baluang we geus diajak badami teh. Baluang we. Cik atuh kumaha ieu? Masalah teh kudu selesai ieu teh kumaha jalan kaluarna ya. Celetuk teh si eta ngobrol. Gampil Kang. Naon bilari panto we. Teu kagok si kabayar. Karena mobil maneh lama mau pantau we turun tina mobil mau pantau keneh wae. Tanya kunaon sia bawa pantau? Bawa sia nu boloho amih aing kana mobil hareuda buka pantona. Tuh. Wali good eta. Bahkan eta mah sebagian ulama ulah naon? Ulah mikir. Geus puguh bener iman maripatas teh idian qabul mah mikir ge kalah kenaon pabaliut geus teu kudu mikir. Jadi aya disebut dosa mah eueuh. Ngan aya dosa nu dihampura aya dosa nu teu dihampura. Tah dua ligun mah dosa ngan pedah dinaon dihampura nu kitu mah da di jero-jero ogenan kalah lieur gitu. Tapi hindari jangan urang karena pangna urang diberi akal tes terhindar dari iman naon taklid. Mungkin mun maneh ngaji geus dijelaskeun ya persoalan iman taklid. Terus dari seluruh pendapat para ulama tersebut tidak menyangkut masalah pokok. Karena pada prinsipnya iman. Dua, iman ilmu. Sok, ini banyak persoalan Pak, selesaikan Pak. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya menjadi moderator untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang muncul dari para
peserta Diklat Usuluddin. Ya, ini pertanyaan dari kalian ini. Walaupun kalian tidak bertanya, tapi insya Allah ini pertanyaan kalian juga. Di dalam materi yang sudah disampaikan bahwa yang harus dimarifatkan itu alam gaib dan alam akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ada materi alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan diakhiri ayat wabil akhirati hum yuqinun. Jadi ada materi yu'minun dan yuqinun. Ini pertanyaan dari para peserta Diklatul Usuluddin, apa perbedaan antara yu'minun dan yuqinun? Masdarnya tentunya ada iman, ada yakin. Ada apa perbedaan iman dan yakin? Akan berkembang juga ada istilah syahadat, ada istilah ma'rifat. Ini kaitannya bagaimana pemahaman dari materi syahadat, lalu ma'rifat, lalu iman dan yakin. Nanti akan dibahas oleh pakar-pakar, bukan pakarna ya, pakar-pakar yang sudah hadir. Yang kedua, isi yang terkandung di dalam materi iman kepada alam gaib dan kepada iman yakin kepada akhirat ini disatukan, ya. Apakah memang seperti itu? Di mana di sini ada 16 yang termasuk alam gaib dan alam akhirat. Bagaimana pengertian nisbat juga antara alam gaib dan alam akhirat, ya? Apakah alam akhirat itu alam gaib atau alam gaib itu alam akhirat? Kalau terpisah mungkin nanti akan dipisahkan mana yang termasuk alam gaib, mana yang termasuk alam akhirat, ya. Karena pengertian akhirat adalah alam yang alam terakhir, di mana manusia itu mengalami 5 alam, yang 2 sudah dilewati, alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga sekarang alam dunia, dan nanti akan semuanya akan mengalami alam barzah. Alam barzah itu di dunia geus ini ke akhiratan tepi, dan terakhir ada alam akhirat. Nih, jadi antara alam gaib dan alam akhirat. Itu pertanyaan dari kalian kan? Betul nggak? Ya, pertanyaannya nanti akan dijawab oleh pakar, bukan oleh saya moderator. Hanya menyampaikan pertanyaan dari para peserta di kelas saja. Yang selanjutnya tadi disampaikan juga tentang tingkatan keimanan. Tingkatan keimanan seseorang, dan beliau guru kita tadi menugaskan ya untuk menyampaikan pengertian taklid tadi. Apa taklid itu? Kalau dalam Kifatul Awam dinyatakan taklid itu adalah ayya'rifa
ya'rifa al-aqaidal khamsin walam ya'rif dalilah. Orang yang memarifatkan aqaidul iman yang 50 tetapi tidak mengetahui dalilnya baik akli atau nakli, itu taklid. Taklid dalam tauhid itu memarifatkan. Betul kata guru kita bahwa ayat itu al-jajimul mutabiqulil waqi. Betul-betul sudah jajim kalau ayat itu berarti ma'rifat. Sudah yakin. Cuman keyakinannya tidak an dalilin, tidak nasyiun an dalilin. Cuman dua, idrak jajim muafiqun lil waqi. Nah itu yang diikhtilafkan. Bagaimana itu disampaikan bahwa yang diikhtilafkan bukan mu'taqadat, bukan Allah dan Rasulnya, bukan sifat-sifat Allah dan Rasulnya, dan bukan akidah samiyat. Yang diikhtilafkan ini bukan mu'taqadat. Yang diikhtilafkan adalah nilai atau tingkatan iman, ya. Taklid dalam akidah itu bagaimana? Itu yang dipersoalkan, ya. Bukan mu'taqadatnya, tetapi taklid dalam akidah itu bagaimana. Maka di sini sampaikan ada 6 pendapat yang sudah disampaikan tadi. Itu mungkin saya hanya menyampaikan, dan mungkin nanti moderatornya akan dilanjutkan juga oleh ahlinya juga, moderator. Jadi ada beberapa pertanyaan dari para peserta akidah ini. Yang pertama, apa perbedaan yu'minuna dan yuqinun? Ya, iman dan yakin. Yang kedua, non pertanyaan sok pantean tapi itu pertanyaan non syahadat, marifat, terus pertanyaan kedua syahadat, marifat, iman, yakin, ya kan? Terus yang ketiga, bagaimana hubungan antara alam gaib dan alam akhirat? Apa alam gaib, alam akhirat? Yang ketiga, yang keempat, udah kan? Ada lagi pertanyaan? Ya? Tiga ya, nanti akan disampaikan juga. Oh. Sebelumnya ada berita duka dari pimpinan umum Pondok Pesantren Hidayatul Mustafid Awi Pari, ya. Salah satu pesantren sahabat Waajengan juga, dan begitu juga keluarganya juga, ya. Pesantren Al-Quran. Beliau istrinya Ibu Hajah Popong ngantunkeun nembe. Mudah-mudahan anjeunna maot aya dina husnul khotimah. Anjeunna maot mudah-mudahan syahid margi anjeunna pengasuh pengajar sebagai guru di pesantren. Insyaallah sareng yakin anjeunna syahid. Mudah-mudahan anjeunna ditempatkeun ku Allah di patamanan surga, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan keluargana mudah-mudahan dipasihan kasobaran katabahan, sareng mudah-mudahan henteu janten fitnah ka pesantren. Itu kabar ditampi, mudah-mudahan sekali deui anjeunna maot husnul khotimah, ditampi amal ibadah kasayanana, ditempatkeun dina patamanana surga Allah Subhanahu wa taala.
Ibu Hajah Popong, ya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulha wa simadkhalha wa ghsilha bil ma'i wasalji wal barad wa naqim khataaya kama yunaqul abyadu binan nas. Allahumma ij'al fi qabriha nur bahjata wa surura maghfurah khubur. Allahumma ij'al qabraha radatan min diyadil jinan wa la taj'al qabraha khubratan min khufarin niran ila ruhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Kang Intaki atau siapa Kang Ihram yang ada ya untuk memandu Basul Masari ini. Jadi tugas dari beliau tadi tentang iman taklid saya sampaikan kan. Iman taklid itu adalah memarifatkan kepada aqaidul iman tetapi tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham dalil-dalilnya baik nakli ataupun nakli. Bahkan dijelaskan juga di dalam Johar Tauhid yang diikhtilafkan itu taklid yang diikhtilafkan itu iyazim biqaulil ghair. Yang diikhtilafkan itu taklid itu ketika dia si muqallid jazim kepada muqallid. Arti jazim adalah ketika si muqallid meyakinkan dengan keyakinan yang pasti akan pembicaraan orang yang ditaklidinya, muqalladnya. Pengertian iyazim tidak berubah keyakinannya, ya, tidak berubah walaupun yang orang yang ditaklidinya berubah. Itu iyazim. Jadi henteu robah ku robah nu ditaklidanana itu iyazim. Lamun robah ku robah nu ditaklidanana itu bukan iyazim. Itu tidak diikhtilafkan lagi tentang tidak sahnya. Jadi sepakat tidak sah taklid andai kata taklidnya tidak jazim. Ya. Lamun tema urang mah kumaha ditaklidanana robahnya robah, teu robah moal. Nah itu teu diikhtilafkeun teu sahna teh upami taklidna henteu jazim. Yang diikhtilafkan itu ketika taklidnya itu jazim kepada pembicaraan i'tikad pemahaman orang yang ditaklidinya. Itu saya sebagai pembuka saja, silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih.